sekalian, kita akan mempergunakan waktu hari ini dengan saya coba share refreshing tentang apakah itu myom. Kemudian kita akan berbincang-bincang sekitar setengah jam. Ibu-ibu sekalian, saya akan share screen ya. Baiklah, ini adalah myoma uteri. Nah, untuk memahami apakah itu myoma uteri, yang perlu kita ketahui bersama adalah anatomi atau bentuk dari rahim itu sendiri. Jadi, ibu-ibu, ini adalah bagian dalam dari rahim kita, alat reproduksi kita, dimulai dari ini adalah labium minor atau kita biasa sebut dengan bibir kecil ya. Bibir kecil ini adalah letaknya adalah di dalam dari labial mayor atau di dalam dari bibir besar. Kemudian disambung dengan ini vagina. Kita lihat bahwa ini memang bentuknya bergerigi. Jadi seperti ada lipatan-lipatan. Jadi karena ada lipatan-lipatan ini, maka vagina itu bisa membesar dan mengecil sehingga dia bisa dilewati kepala. Nah, ini juga salah satu dari anugerah Tuhan kepada kita, bahwasanya vagina ini dengan adanya lipatan-lipatan ini, maka dia akan sesuai fleksibilitasnya. Jadi kalau ada mitos yang mengatakan bahwa jika kita sudah mempunyai anak, maka vagina ini menjadi lebih besar dan tidak elastis, itu golongannya adalah mitos. Kemudian dilanjutkan dengan ini adalah mulut rahim. Mulut rahim ini yang kita kenal sebagai serviks. Nah, serviks ini sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang disebut dengan mulut rahim dan bagian dalam yang disebut leher rahim. Nah, karena ada bentuk yang bagian luar dan bagian dalam ini, maka jika kita melakukan pap smear atau pemeriksaan untuk screening adanya kanker rahim, kita disarankan untuk mempergunakan dua alat, yaitu dengan untuk melihat yang luar dan dengan cytobrush itu untuk melihat yang bagian dalam. Karena apa? Karena dengan mempergunakan spatel aire, maka bagian yang lehernya dari rahim ini tidak bisa kena, sehingga kita harus mempergunakan dua alat. Kemudian bagian dalam lagi dari rahim, jadi ini secara keseluruhan adalah rahim, serviks atau mulut rahim ini adalah bagian dari rahim, kemudian ini adalah badan rahim. Nah, badan rahim ini di bagian terdalamnya ada bagian yang disebut endometrium. Endometrium adalah bagian terdalam dari rahim. Kemudian yang tengah ini adalah kafum. Kafum itu adalah rongga. Rongga inilah yang tempat kita hamil. Jadi bayi itu berada di dalam sini. Kemudian di sebelah ini ada lubang lagi. Ada lubang lagi, ini adalah saluran yang disebut tuba, ya, tuba falopii. Tuba falopii ini ukurannya milimeter, kemudian dia membesar seperti tangan, ya, di sebelah paling pojoknya untuk menangkap ovum atau menangkap telur-telur dari ovarium. Tetapi bagian akhir dari tuba ini yang disebut fimbriae sebenarnya tidak berlekatan. Pada gambar ini dibuat berlekatan dalam artian untuk menggambarkan bahwa dia sedang menangkap telur yang keluar. Jadi dalam 1 bulan itu adalah ada telur yang keluar. Nah, kemudian setelah telur keluar, kemudian dia berjalan ke sini di tuba dan akan bertemu dengan sperma di tuba ini, sehingga sperma dan telur ini kemudian berjalan dalam tempo 6 hari menuju ke rongga ini, ke rongga dari rahim, dan di tumbuh
sebagai embrio. Jadi perjalanan ini memakan waktu 6 hari. Nah, bagian dari endometrium, kemudian ini ada lagi nih, tebal ini adalah otot-otot. Nah, inilah yang disebut dengan myometrium. Myometrium adalah otot dari rahim. Myo itu otot, metrium adalah rahim. Sehingga kalau dari akar katanya myom, berarti myoma itu adalah tumor atau pembesaran dari otot rahim ini. Nah, kalau kita melihat di skema yang sebelah kanan, kita akan lihat bahwasanya ini lapisan terdalamnya, yaitu endometrium, kemudian lapisan tengahnya yaitu otot, myometrium, kemudian yang lapisan lebih tipis di paling luar ini ada yang disebut parametrium. Parametrium ini ibarat pembungkusnya. Parametrium darah memberi makan endometrium dan memberi makan otot. Sehingga jika terjadi pembesaran, penebalan dari otot rahim, maka tubuh memberikan respon dengan memperbanyak pembuluh-pembuluh darah baru. Maka dari dua gambar ini kita dapat membayangkan mengapa pada seseorang yang menderita myom, maka dia akan mengalami pembesaran dari pembuluh darah yang mengakibatkan dia sering mengalami perdarahan, ya. Dan kalau kita bayangkan pada saat kita mengalami perubahan ukuran dari pembuluh darah, pasti ada yang dirasakan oleh tubuh. Misalnya kita mengalami varises, maka kita akan merasakan yaitu nyeri yang dullness, atau kalau biasanya kita sebut dengan kemeng, ya, dullness. Jadi kenapa kok pada penderita myom itu sering ditandai dengan kemeng-kemeng yang tidak bersamaan waktunya dengan waktunya haid atau mendekati haid, dan kemeng-kemeng tersebut bertambah dengan waktunya haid. Karena apa? Karena dia memang sudah membesar dan pada waktu dia mendekati haid, endometrium sebagai bagian terdalamnya itu menebal sehingga menambah rasa kemengnya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan. Rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan parametrium tadi, yang sebelah luar merupakan lapisan paling luar dan berhubungan dengan rongga perut. Apakah pada parametrium ini bisa terjadi myom? Tentu bisa. Tapi kalau kita membayangkan tadi, maka kita sudah bisa mengira-ngira kira-kira bagaimana sih bentuk myom yang terjadi di parametrium. Kemudian ada lagi myom, pembesaran dari otot rahim yang hanya berada di tengah-tengah, yaitu di lapisan yang tengah. Sebenarnya Allah, Tuhan kita menciptakan otot di dalam rahim kita adalah supaya dia bisa berkontraksi. Kalau berkontraksi, maka dia berfungsi untuk mengeluarkan bayi kita pada proses persalinan. Dan pada waktu kita sedang haid, maka myometrium itu otot endometrium. Buat apa Allah memberikan kita endometrium setiap bulan? Endometrium adalah jaringan yang terbentuk dan menebal setiap bulan dan dipergunakan untuk bantalan jika kita ternyata hamil. Nah, inilah lapisan endometrium yang merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan yang berisi pembuluh-pembuluh darah. Jika kita membayangkan endometrium yang sudah lepas, itu seperti plasenta. Jadi perkembangan dari endometrium yang kemudian tumbuh bayi, kemudian dia berhasil tumbuh sampai 9 bulan dan lepas, maka dia menjadi plasenta. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, dinding rahimnya kalau kita bayangkan ini adalah parametrium paling luar, semua diliputi oleh parametrium ini. Jadi dia seperti plastik tipis
tipis tetapi kuat. Kemudian ada myometrium. Di sini kita bisa melihat bahwa myometrium ini sedemikian tebal dan diciptakan dengan bentuk yang seperti jaring-jaring. Jadi bentuknya itu tidak hanya satu arah, tetapi dia seperti jaring-jaring. Jadi ada yang begini, kemudian ada yang dari atas. Mengapa demikian? Karena di sela-sela tiap jaring-jaring itu ada pembuluh darah. Sehingga pada waktu kita melahirkan, bayi keluar, kemudian ari-ari keluar, maka pembuluh darah tadi kan letaknya di luar dari dinding-dinding rahim. Nah, ini harus dijepit supaya dia tidak besar terus. Maka fungsi dari otot inilah yang menjepit pembuluh darah yang berasal letaknya dari luar rahim tadi. Coba kita lihat ulang ya. Nah, pembuluh-pembuluh darah inilah yang masuk ke dalam, kemudian dijepit oleh jaringan-jaringan otot myometrium tadi. Sehingga ini memang harus bervariasi. Nah, setelah kita melihat bahwa myometrium itu, otot-otot itu saling bersilang-silang, maka kita bisa membayangkan bahwa silangan-silangan otot ini bentuknya adalah saling mengikat. Sehingga kita akan melihat bahwa jika dia membesar di satu sisi, misalnya di sebelah depan saja, maka belum tentu membesar di tempat yang lain. Kalau kita membayangkan di mana sih sebenarnya letak rahim kita? Rahim kita itu ini, ibu-ibu, dengan kanan kirinya ini adalah indung telur. Bagian bawah persis dari rahim kita atau bagian depan persis dari rahim kita, depan bawah adalah saluran kencing. Ini adalah kandung kencing. Kemudian ini salurannya. Jadi ini lubang pertama paling depan. Jadi lubang pertama paling depan adalah ini. Kemudian lubang vagina. Kemudian di sebelah belakangnya persis ini adalah rektum atau pembuangan dari usus besar. Sebelah kanannya dari rahim adalah usus yang berhubungan dengan antara usus besar dan usus kecil, sehingga paling kanan bawah adalah usus buntu. Kemudian bagian kanan, bagian kiri dan belakang adalah usus besar. Nah, anatomi ini dapat ibu pergunakan untuk membayangkan jika rahim ini membesar karena adanya miom, maka jika dia membesarnya ke depan, maka yang terjadi adalah kita akan sulit menahan buang air kecil. Kita akan merasakan sensasi ingin buang air kecil terus. Tetapi jika dia membesarnya di belakang, maka yang kita rasakan adalah sulit buang air besar atau kita merasa kembung. Kalau dia membesarnya ke sebelah kanan, maka kita juga akan merasakan nyeri di daerah yang mirip dengan usus buntu. Sehingga hal tersebut ini dapat dipergunakan sebagai cara untuk mengetahui kira-kira kenapa sih perut saya ini. Nah, ibu-ibu, kalau kita mencermati bentuk dari otot-otot rahim yang saling bersilang-silangan tadi, maka kita dapat membayangkan kenapa kok terjadinya miom itu adalah jika membesar bentuknya demikian. Karena otot-otot ini dia ada jalannya, kemudian yang satu rangkaian ini membesar, maka dia akan membelok sehingga membentuklah seperti bola-bola. Sehingga bentuk miom itu pasti seperti bola-bola. Nah, bentuk seperti bola-bola ini mudah dilihat dengan USG. Jika di dalam USG tampak seperti bulatan-bulatan, maka itulah miom. Mioma uteri adalah tumor jinak. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah miom itu adalah jinak. Berasal dari jaringan otot polos, maksudnya apa?
otot polos? Otot polos adalah otot-otot di dalam tubuh kita yang bekerja tanpa kita sadari. Contohnya seperti otot jantung. Kita tidak bisa mempengaruhi otot jantung untuk bergerak cepat atau bergerak lambat sesuai dengan kemauan kita. Lain dengan otot dari organ-organ kita untuk bergerak, misalnya otot pada tangan, otot pada kaki, maka itu adalah otot-otot yang bisa kita kendalikan. Sehingga miom ini sebagai otot polos, maka kita tidak bisa membuatnya untuk dia berkontraksi. Nah, ini miom adalah tumor jinak yang berasal dari jaringan otot polos pada dinding rahim. Pada literatur berbahasa Inggris, mereka menyebutnya sebagai leiomyoma uteri. Leiomyoma ini adalah bahasa dari yang menunjukkan dia miom. Miom tetapi jinak di bagian rahim. Kemudian ada juga yang mengatakan sebagai fibroid. Kenapa fibroid? Jaringan yang berwarna putih seperti ini, di dalam kedokteran kita sebut jaringan yang fibromatik. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, Ibu-ibu, maka kita bisa tahu bahwa miom hanya bisa terjadi di dalam rahim. Jadi miom tidak mungkin ada di dalam indung telur. Jadi kalau seseorang mengatakan sebagai miom, itu pasti di dalam rahim. Kita sudah harus memikirkan bahwa dia letaknya di dalam rahim. Nah, kalau seperti di gambar ini, maka ini tadi di sebelah atas, kemudian ini masih ada saluran untuk bayi masih ada, tetapi tampaknya dia sudah berkurang separuh ini. Jika ibu ini hamil, maka dia mungkin tidak bisa menyelesaikan kehamilannya sampai 9 bulan. Kalau melihat lokasinya, dia mungkin hanya menyelesaikan sampai sekitar 5 bulan. Dan untuk ibu yang miom dengan kondisi seperti ini, untuk kemungkinan hamil memang agak sulit karena saluran dari indung telur yang sebelah kanan kiri ini tampaknya sudah tertutup karena dia kan letaknya di kanan kiri ini. Ya. Kemudian apakah di sebelah luar-luarnya ini ada miom lagi? Kalau melihat gambar ini tampaknya iya. Ini di parametrium, ini sebelah luar. Yang ini juga ada miom-miom kecil di parametrium. Apakah miom bisa terjadi di mulut rahim? Bisa. Karena apa? Karena mulut rahim adalah bagian dari rahim. Jadi dia mempunyai otot juga, pun di serviks atau mulut rahim itu ototnya sedikit. Nah, angka kejadiannya yang bergejala itu sekitar 12-25%. Rata-rata miom memang tidak bergejala, terutama miom yang sebelah luar, miom yang parametrium. Ini jarang sekali yang bergejala karena dia tidak ada perdarahan karena dia berada di parametrium. Miom yang di otot besar, ini yang di otot myometrium, ini kemeng. Sedangkan miom yang berada di dalam, di endometrium, ini gejala terbanyaknya adalah perdarahan. Nah, pada yang di parametrium, misalnya jika dia mengalami gangguan, misalnya ibu tersebut suka dengan pijat, maka dia bisa mengakibatkan kaitan dengan sekitar. Miom biasa terjadi pada perempuan usia 30-40 tahun awalnya, ya, diawali. Karena dia ini adalah tumor yang jinak, maka bisa 2 tahun hingga bertahun-tahun. Pada wanita yang sudah menopause, sebenarnya angkanya kecil, 7,6% ya, mulainya. Tetapi jika sudah dimulai sejak sebelum menopause, maka jika ibu tersebut berhasil mencapai menopause, dalam artian berhasil mencapai kondisi hormon yang minimal sehingga tidak haid lagi, maka miom akan mengecil sendiri. Tetapi si miom bisa menopause, maka itu merupakan gejala yang harus dilakukan tindakan. Pada spesimen rahim yang histerektomi, jadi ini mungkin dia tidak bergejala, ternyata pada seseorang dengan gambaran dari USG tidak ada miom, ternyata ada perdarahan, kemudian dilakukan operasi pengangkatan kandungan, ternyata 80%-nya mengalami miom yang tidak
bergejala. Jadi tanpa disadari ternyata menderita miom. Nah, di mana sih sebenarnya miom itu? Baik, ini kita melihat miom yang intramural. Intramural itu artinya miom yang berada di otot persis. Miom itu dan hormon itu mempengaruhi seluruh dari ototnya, maka miom biasanya bersama-sama antara lebih dari satu. Jadi ini miom yang berada di otot, ini berada di endometrium, ini berada di serviks, berada di mulut rahim. Maka ini apa gejalanya? Kalau dengan di cervical miom, ini gejalanya adalah nyeri pada saat berhubungan atau ada perdarahan pada saat berhubungan. Kemudian ada juga miom yang bertangkai. Mengapa miom bertangkai? Miom bertangkai ini sebenarnya adalah miom yang di parametrium, bagian terluar. Tetapi kemudian ototnya ini membesar, akhirnya parametriumnya ini membentuk tangkai. Jadi miom ini, miom yang ini bisa menimbulkan gejala seperti kolik abdomen, kolik di perut. Artinya adalah nyeri yang tiba-tiba di perut. Jadi kita kadang-kadang mendapat konsulan dari dokter bedah yang mengatakan bahwa ada kolik tetapi tidak ada batu. Nah, pada USG didapatkan miom yang ternyata bertangkai. Ada juga yang di ligamen. Jadi penggantung rahim. Jadi rahim ini di dalam perut tidak berdiri sendiri tetapi digantungkan ke pinggang dengan namanya penggantung rahim. Nah, penggantung rahim ini jika miomnya di parametrium, maka dia bisa membesar masuk ke dalam ligamen ini. Apa yang terjadi? Jika masuk di ligamen, maka yang terjadi adalah nyeri. Karena di dalam ligamen banyak terdapat saraf dan pembuluh darah. Sehingga dia menjadi sangat nyeri, tetapi nyerinya tidak di tengah. Karena dia berada di kanan-kiri, di penggantungnya. Nah, miom yang bertangkai juga bisa terjadi di miom yang mukosa, yang di endometrium. Apa yang terjadi dengan miom bertangkai yang di dalam? Jika dia pertama besar dan memberat, maka dia bisa keluar. Keluar kemana? Keluar ke vagina. Dan miom ini, miom dengan pedunculated submucous miom ini adalah miom terbanyak yang mengakibatkan seorang perempuan bisa mengalami anemi berat. Jadi, seorang perempuan miom dengan HB4, HB2 itu rata-rata adalah pedunculated ini. Karena dia pada perabaan sebelah luarnya di perut mungkin tidak besar. Tetapi jika kita melakukan pemeriksaan dalam, maka tampaklah miom ini yang keluar. Oleh karena itu, ibu-ibu, pada pemeriksaan miom, kita tidak bisa mengandalkan pemeriksaan USG, tetapi tetap harus dengan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik melalui pemeriksaan dari vagina. Nah, untuk nona, pemeriksaan fisik ini tentu saja tidak kita lakukan, tetapi beruntungnya miom ini tidak banyak terjadi pada wanita di usia muda. Jadi sesuai dengan epidemiologinya, bahwa dia mulai di usia 30 tahun, rata-rata kita perempuan sudah menikah di usia tersebut, sehingga pemeriksaannya menjadi lebih mudah. Nah, ini berapa persenkah miom-miom itu terjadi? Ternyata miom yang di intramural, miom yang di bagian tebal dari rahim tadi adalah 50%. Kemudian miom yang bergandeng antara intramural di otot dan di endometrium itu juga banyak, bisa sampai 50%. Kalau yang di otot tadi gejalanya hanya kemeng, kalau yang di dalam ini gejalanya adalah perdarahan, kalau yang di luar subserus gejalanya adalah pedunculated, itu gejalanya adalah seperti kolik abdomen. Nah, kalau kita melihat secara makros, ini adalah gambaran secara dengan laparoskopi, kita melihat bahwa ini
rahim. Ini tentunya adalah yang pedunculated. Ibu-ibu, ini sebenarnya rahim yang tampak di gambar ini adalah rahim yang sudah mengandung miom. Karena rahim yang tidak mengandung miom, tentunya dia tidak ada bulatan-bulatan ini. Ini kita sudah bisa melihat, ini pasti ada miomnya nih di dalamnya. Kemudian pembuluh darahnya sudah membesar. Tampak dari apa? Tampak dari ini adalah tubanya, saluran telurnya. Saluran telurnya ini sudah membesar dan ada biru-biru. Nah, biru-biru ini menunjukkan adalah pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang di dekatnya tuba ini menjadi membesar karena pembuluh darah induknya di sini membesar. Untuk ibu ini tentunya ada gejala kemeng ya, kemeng, kemudian ini yang fibroid yang menonjol ke depan ini, kalau bagian kuning ini biasanya adalah bagian dari dinding dari vesika urinaria, yaitu dinding dari kandung kencing. Jadi ini tampaknya akan bergejalanya di kandung kencing. Kemudian bagian dari serviknya adalah di bagian sana. Ini serviknya tidak tampak dengan baik. Nah, ini adalah bagian dari, ini adalah rahim. Rahimnya ini pas menghadap ke depan. Kemudian ini adalah saluran tuba. Nah, ini adalah penggantung. Ya, penggantung. Di penggantungnya sebelah kiri ini tampak miom, tetapi sudah ada membesar, ya, membesar ke sebelah kiri. Membesar sebelah kiri, kemudian ada membesar sedikit di sebelah atas, dan yang ini, kalau yang ini bukan di parametrium, kalau yang ini di myometrium. Jadi ini pasti kemeng, dan ini menjadi lebih merah karena di otot rahim sendiri di parametrium ini pembuluh darahnya menjadi sedemikian besar dan banyak untuk memberi makan dari miom ini. Sehingga terkadang ibu-ibu tersebut dengan miom yang di parametrium itu tidak menunjukkan perdarahan dari bawah, tidak menunjukkan gejala perdarahan, tetapi dia menjadi anemia. Karena apa? Darah dipergunakan untuk memberi makan miom ini. Nah, ini juga ada miomnya. Kemudian ini adalah serviks ini. Ini adalah lehernya. Jadi serviks yang leher rahim. Di sebelah atas sedikit sudah ada miomnya. Nah, ini tentunya gejalanya adalah mungkin pada pemeriksaan bawah atau pada saat berhubungan ibu tersebut ini pasti akan merasakan nyeri. Karena apa? Pembuluh darah di sekitar dari miom yang bawah ini sudah banyak sehingga sebelah sini tampak merah. Untuk penggantung rahim yang di sebelah kanan tampaknya sudah mulai ada pembuluh darah yang melebar. Ini biru-biru semua, ini pembuluh darahnya melebar sehingga ini akan merasa kemeng di sebelah bagian kanan perut ya. Untuk ini miomnya lebih banyak ke arah atas sehingga yang untuk ke kandung kencing dia tidak ada keluhan. Jadi pada pasien yang ini keluhan utamanya adalah mungkin anemia tapi tidak ada perdarahan. Kemudian dengan adanya rasa dullness, kemeng di sebelah Nah, ini adalah miom yang sudah diangkat. Nah, ini bukan rahimnya, tetapi miomnya. Jadi pada nona atau pada seorang perempuan yang masih menghendaki adanya kehamilan seperti ini, tentu kita tidak hanya bisa mengangkat miomnya saja karena ini terlalu banyak, sehingga pengangkatan yang hanya bagian dari miom-miom saja akan membutuhkan operasi yang menimbulkan perdarahan sangat banyak. Sehingga untuk mengangkat miom saja kita hanya bisa dilakukan untuk miom yang jumlahnya sedikit dan tempatnya hanya di tempat-tempat tertentu yang di tengah sini, yang tidak di pinggir. Kalau yang di pinggir tadi kita melihat bahwa pembuluh darahnya sangat banyak. Jadi ini bentuknya miom, makanya disebut fibroid. Jaringannya putih, tetapi bordernya di samping-samping dia pembuluh darah banyak. Nah, problem apa yang ditimbulkan pada miom? Timbulnya masalah klinis pada tumor miom ini adalah
tergantung dari letaknya. Tentu saja yang paling utama adalah proses desak ruang, karena dia mendesak ruang-ruangan di sekitarnya, yaitu dia mendesak keluar dan dia mendesak ke dalam rahim sendiri. Sehingga proses desak ruang ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman ini terkadang kita belum bisa membayangkan bahwa ada miom yang tumbuh. Kemudian adanya lokasi dari tumor itu sendiri. Lokasinya itu mempengaruhi gejala yang timbul. Kemudian kita tadi melihat distorsi rongga rahim itu artinya muntir. Nah, kita mungkin bisa membayangkan muntir ini di pasien yang ini. Ini di pasien yang ini antara kanan sama kiri dia tidak sama. Dia sudah menunjukkan bahwa dia akan muntir. Nah, ini muntirnya adalah ke arah sini. Karena ini sudah berada lebih belakang daripada ini. Jika ibu ini berhasil hamil, maka yang terjadi kita akan menemukan bahwa bayinya itu melintang karena rahimnya ini muntir, ya. Tentu saja rahim yang muntir akan menimbulkan rasa nyeri sepanjang hari. Kemudian adanya perdarahan pervaginam, yaitu perdarahan yang keluar dari vagina secara abnormal, yang berarti di sini ada perdarahan di luar haid. Kemudian gangguan kesuburan dan gangguan saat hamil. Mengapa? Karena pada saat hamil, jika ukurannya tadi besar, maka terjadinya abortus atau terjadinya imatur. Imatur itu adalah bayi lahir sebelum 28 minggu, atau terjadinya prematur. Prematur itu adalah bayi yang terpaksa lahir pada usia kehamilan 28 minggu sampai 37 minggu. Nah, ini keduanya ini masih membutuhkan suasana yang mirip di dalam rahim. Jadi pasti bayi tersebut akan membutuhkan inkubator dan peralatan untuk menggantikan pernafasannya. Nah, ini untuk perjalanan dari penyakit miom. Jadi semua penyakit itu mempunyai perjalanan penyakit. Nah, miom tentu saja tidak tiba-tiba besar, tetapi miom tersebut dari yang kecil dia bisa menjadi semakin membesar. Mengapa dia bisa menjadi semakin membesar? Penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon ibu tersebut. Tetapi ada juga miom yang menetap. Mengapa miom bisa menetap pada seorang ibu dan pada ibu yang lain membesar? Tentunya adanya karena faktor hormonal pada ibu tersebut. Pengobatan juga bisa mengakibatkan miom menjadi menetap karena kita membuat supresi pada hormon-hormon yang memperbesar miom. Atau dia menjadi regresi. Regresi itu artinya mengecil. Mengapa sebuah miom bisa mengecil? Ini mungkin karena ibu tersebut munculnya miom di usia mendekati menopause. Sedangkan jaringannya sendiri, kita lihat ini ada miom yang merah. Tapi kita tadi juga melihat ada miom yang putih. Mengapa bisa demikian? Miom yang merah ini artinya miom yang mengalami degenerasi atau perubahan menjadi merah, degenerasi merah. Apa yang terjadi di sini adalah pembuluh-pembuluh darah yang bercampur di sini. Nah, pada miom yang merah, maka yang terjadi adalah nyeri dan anemia. Ada juga yang mengalami degenerasi kistik. Maksudnya apa? Jadi miom tersebut yang tadinya keras, dia jadi melunak. Jadi menjadi seperti bubur di dalamnya. Ini bisa terjadi juga. Tetapi miom yang mengalami degenerasi kistik ini banyak risiko untuk menjadi ke arah keganasan. Atau miom yang mengalami degenerasi hialin. Degenerasi hialin tadi adalah menjadi putih dan keras. Pada miom yang mengalami degenerasi hialin, putih dan keras, itu rata-rata tetap di dalam situasi jinak, tetapi dia mengalami nyeri. Pada miom degenerasi hialin biasanya tidak terjadi perdarahan yang masif. Nah, sedangkan sifat tumornya sendiri adalah bisa berubah menjadi ganas dengan presentasi hanya kurang dari 1%. Bagaimana sih gejala miom? Gejala miom adalah sesuai dengan gejala dari perkembangannya tadi, kemudian gejala dari letaknya, kemudian dari gejala dari sifat perubahan di selnya, maka dia bisa mengakibatkan seorang menderita perdarahan menstruasi yang berat. Maksudnya adalah menstruasi itu
disebut berat jika harus mempergunakan 6 pembalut dengan ukuran night 35 cm dan penuh dalam 24 jam. Jadi disebut dengan perdarahan pada waktu haid adalah lebih dari 6 pembalut penuh dalam 24 jam. Kemudian durasi menstruasi yang bertahan lebih dari seminggu. Tapi di dalam kedokteran kita menyebutkan bahwa durasi menstruasi yang lebih dari 10 hari itu sebaiknya membawa seorang ibu untuk segera memeriksakan diri. Kemudian nyeri panggul atau panggul terasa seperti ditekan. Ini kita bisa membayangkan adanya proses pendesakan ke bagian depan, ke bagian belakang, dan ke bagian kanan kiri dari rahim. Jadi rasanya adalah rasa akibat proses desak ruang. Kemudian sering buang air kecil tetapi tidak terasa lampias sehingga ingin buang air kecil saja, tetapi anyang-anyangan, jadi hanya sedikit-sedikit. Kemudian adanya sembelit, sembelit yang diakibatkan oleh mioma ini tentunya juga kalau kita bayangkan letaknya yang di belakang dan di kiri, maka pasti ada bersama dengan nyeri punggung. Dan bersama juga dengan jika buang air besarnya itu lunak, maka dia bisa keluar. Karena apa? Karena prosesnya adalah mendesak dari usus, sehingga usus tersebut ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian adanya sakit pada punggung atau kaki. Mengapa kaki? Karena seluruh persarafan yang ada di tulang belakang kita, berada di tulang belakang bagian bawah kita, itu semua mempersarafi kaki. Sehingga kaki itu kadang terasa berat atau kaki itu menjadi kemeng dan geringgingan juga bisa. Itu yang bergandeng dengan gejala di punggung, itu ada kemungkinan ibu-ibu ada yang harus berpikir ke arah miom. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual, ini bisa terjadi pada miom yang letaknya agak bawah, yaitu yang mendekati dengan mulut rahim. Pembengkakan atau pembesaran pada perut. Nah ini kalau pada miom kita bisa mengetahui pembesaran itu jika ibunya kurus adalah bisa teraba sebagai sesuatu yang keras. Kemudian nyeri saat menstruasi. Mengapa bisa terjadi nyeri saat menstruasi? Karena otot yang fungsinya untuk mengkontraksikan endometrium supaya keluar pada waktu haid, dia di tengahnya ada miom, sehingga ini menekan miom tersebut, sehingga muncullah rasa nyeri pada waktu menstruasi. Adapun kalau kita mencari apa sih penyebabnya miom, miom bisa karena adanya perubahan genetik. Nah, kalau unsur genetik ini, karena miom adalah sesuatu yang jinak dan itu memang ada genetiknya, maka genetik ini jika di garis keturunan ada genetik miom, maka kita memang perlu waspada. Tetapi genetik itu biasanya bisa dikendalikan dengan pola makan dan pola hidup yang lebih alami. Kemudian estrogen dan progesteron. Nah, estrogen dan progesteron adalah dua hormon yang menstimulasi perkembangan dari dinding-dinding rahim, serta pada saat siklus menstruasi dapat mempengaruhi pertumbuhan miom. Nah, sehingga ibu-ibu, perubahan genetik, jika kita mengetahui ada garis genetik dalam keluarga yang ke arah miom, maka hindarilah segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan estrogen dan progesteron. Misalnya penggunaan kontrasepsi yang menggunakan hormonal, ataupun makanan atau zat-zat lain yang meningkatkan estrogen dan progesteron. Jadi ibu-ibu bisa mulai rajin mencari makanan-makanan estrogenik dan makanan-makanan progesterogenik. Nah, ini dapat mempengaruhi pertumbuhan miom. Kemudian faktor pertumbuhan lain dalam tubuh, misalnya zat yang dapat membantu tubuh meningkatkan, misalnya insulin-like growth factor, itu dapat berefek pada pertumbuhan miom. Maka usahakan supaya kita tidak menjadi besar, tidak menjadi terlalu gemuk, dan tidak mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi. Karena apa? Karena hal tersebut bisa juga
memicu. Jadi dia bukan penyebab secara langsung, tetapi dia indirect, yaitu sebagai pemicu. Karena apa? Insulin-like growth factor ini memicu terjadi estrogen dan progesteron. Nah, estrogen dan progesteron ini yang direct, yang ini indirect. Adapun faktor resikonya adalah hereditas atau keturunan. Keturunan ini adalah dari garis ibu. Ya, jadi misalnya ada bude, kemudian tapi kalau dari garis ayah itu biasanya tidak. Kemudian faktor lingkungan. Awal menstruasi pada usia yang lebih muda dari anak pada umumnya itu juga bisa. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa anak tersebut mempunyai hormon yang tinggi. Awal dia sudah mempunyai hormon yang tinggi. Kemudian penggunaan kontrasepsi hormonal, kemudian obesitas, kekurangan vitamin D. Vitamin D ini sebenarnya harusnya tidak kurang pada kita karena kita mempunyai matahari yang mempunyai banyak provitamin D. Tinggal kita mempergunakannya dengan baik. Kemudian konsumsi daging merah, terutama daging merah olahan. Ya, daging merah olahan ini dalam beberapa penelitian disebutkan sebagai meningkatkan faktor risiko untuk miom. Kemudian kurangnya konsumsi sayuran tentu saja karena ini ada faktor genetik, maka sayuran dan buah-buahan yang kita asup adalah sayuran dan buah-buahan ya dari produk susu ini, ibu-ibu, karena kita melihat tadi dari faktor estrogen yang meningkat, maka produk susu kalau bisa tidak yang susu kedelai, karena susu kedelai itu estrogennya tinggi. Tapi sebenarnya kedelai itu termasuknya bukan susu, termasuknya adalah sari kedelai. Kemudian kebiasaan meminum minuman alkohol dan sebagainya itu tentu sangat jarang karena bukan merupakan budaya Indonesia. Bagaimana sih mendiagnosa miom? Miom ini didiagnosa, dokter akan tenaga kesehatan akan bisa mengira-ngira ini miom adalah dari anamnesa. Jadi dari pertanyaan. Jadi pertanyaan dan 80% dari penyakit terdiagnosa dengan cerita dan informasi dari ibu-ibu yang secara lengkap, ya. Nah, kemudian dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan yang penting dibandingkan dengan pemeriksaan penunjang lain. USG, kemudian isfototoraks, laboratorium, kemudian CT scan, MRI adalah pemeriksaan penunjang. Tetapi sejak zaman dahulu pun sebenarnya anamnesa dan pemeriksaan fisik itu menduduki peringkat pertama untuk terdiagnosanya suatu penyakit. Kemudian dari USG, USG yang dibutuhkan sebenarnya kalau kita mau melihat kemungkinan sebuah miom itu adalah tetap miom yang sesuai dengan sifatnya yaitu jinak, maka yang dipergunakan adalah USG color Doppler. Jadi di situ kita bisa melihat aliran darah yang membedakan antara suatu keganasan atau bukan. Ya, itu. Jadi kita perlu membedakan miom dengan tumor dari badan rahim, tumor ganas badan rahim. Jadi miom sendiri ada, kanker dari badan rahim itu juga ada. Kemudian tes laboratorium, buat apa tes laboratorium? Tes laboratorium ini gunanya untuk membuktikan adanya anemia. Jika ada anemia, maka kita akan bisa lebih memperkirakan, oh ini adalah sebuah miom yang sedang progres, sedang sedang tumbuh dengan pesat, ya. Kemudian pemeriksaan penunjang lain lagi adalah apa? MRI. MRI ini dipergunakan jika miom tersebut kita sulit menemukan. Ini sebenarnya miom atau bukan, atau miom yang sangat kecil. Dipergunakan pada ibu-ibu yang mempunyai genetik dari tumor, pemeriksaan MRI secara rutin dapat melihat secara keseluruhan walaupun dia belum terbentuk dengan baik. Histerosonografi. Rahim, sono itu adalah USG, grafi. Ini pencitraan dengan
Jadi ada cairan NaCl steril itu dimasukkan ke dalam rongga rahim. Ini untuk melihat miom yang di dalam endometrium. Nah, histerosonografi ini biasanya dipergunakan untuk yang belum mempunyai putra. Jadi kita melihat dari dalamnya, endometriumnya bagaimana, kemudian apakah ada miom di dalam endometrium tersebut. Kemudian ada histerosalpingografi. Jadi histerosalpingografi ini bagian dalam rahim histero, kemudian dan dari salping. Salping ini adalah tubanya. Jadi kita melihat bagian dalam dan tubanya. Nah, kalau HSG ini adalah dengan mempergunakan X-ray. Jadi dimasukkan cairan, kemudian difoto seperti foto toraks itu, nanti kita melihat adakah sumbatan di dalam rahim dan di dalam tuba. Nah, kalau ada sumbatan, maka kita berkonotasi itu adalah sebuah miom. Kemudian histeroskopi. Dalam histeroskopi ini adalah seperti laparoskopi, jadi ada selang kecil dengan kamera yang dimasukkan ke dalam vagina untuk melihat di dalamnya dan di dalam rahimnya, dan satu lagi dimasukkan ke dalam di bawahnya pusar. Nah, itu untuk melihat bagian luarnya dan melihat dari saluran tubanya. Jadi ada banyak pemeriksaan penunjang, tetapi tidak semuanya harus dikerjakan, tergantung pada kebutuhan, kondisi pasien tersebut, serta sudah menikah atau belum, kemudian apakah ada kegunaan untuk kesuburan. Nah, kapan kita harus ke dokter sehubungan dengan kemungkinan miom? Adalah sakit pada daerah panggul yang tidak hilang-hilang, jadi diberi obat, kambuh lagi, beri obat lagi, kambuh lagi. Kemudian nyeri menstruasi yang hebat. Nah, nyeri menstruasi ini yang harus membawa ke dokter adalah nyeri menstruasi yang tidak hilang dengan obat. Satu, kemudian nyeri menstruasi yang bertambah hebat. Setiap saat dari bulan lalu lebih hebat lagi. Jadi yang progresif peningkatan nyerinya itu. Untuk nyeri menstruasi ini, ibu-ibu, sebagian besar ada mitos yang mengatakan bahwa obat penghilang nyeri itu akan menyebabkan ketagihan. Ya, sebenarnya obat-obat yang menyebabkan ketagihan adalah obat-obat yang dari golongan penghilang sakit yang mengandung sedikit narkotik. Nah, itu biasanya dipergunakan untuk penghilang nyeri pada pasien-pasien yang dengan kanker, pasien-pasien dengan keganasan. Tetapi penghilang nyeri yang untuk penderita miom biasanya diberikan yang bukan golongan narkotik dan dia mempunyai efek tambahan, yaitu efek mengecilkan pembuluh darah. Nah, untuk obat-obat semacam ini tentunya tidak menyebabkan ketagihan, tetapi meminumnya agar tidak menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan obat tersebut adalah pada saat nyerinya masih awal, bukan nyeri yang sudah sangat. Karena kalau pada saat nyeri awal kita mungkin hanya mempergunakan 1-2 obat, tetapi kalau nyerinya sudah ibaratnya sudah di level 4, maka kita harus mempergunakan obat itu bisa 3-4 kali sehari dan mungkin lebih dari 1 hari mempergunakannya. Kemudian adanya perdarahan yang berat, yaitu lebih dari 6 pembalut besar dalam 24 jam, atau flek perdarahan bercak yang selalu ada di luar haid. Nah, untuk flek bercak ini tentu sangat mengganggu baik pada ibu maupun pada pasangan. Kemudian gangguan berkemih, yaitu gangguan mengosongkan kandung kencing atau anyang-anyangan. Nah, kira-kira apa yang akan ditanyakan dokter pada saat kita datang untuk memeriksakan miom? Maka akan ditanya seberapa sering, mulai kapan, kemudian seberapa parah. Kita tentu menjawabnya bukan parah sekali sampai nangis, sampai semaput, karena itu adalah subjektif. Tetapi lebih baik kalau yang kita sampaikan adalah kita harus meminum obat berapa kali sehari. Atau kalau saya hanya memakai salon pas saja, atau saya hanya menggunakan minyak angin. Nah, itu dokter lebih bisa memindahkannya ke dalam
Jadi kita sebagai dokter itu mempunyai tools untuk memeriksa nyeri, itu namanya ada level nyeri. Nah, level nyeri itu yang dipergunakan adalah berapa obat yang dipergunakan menghilangkan nyeri. Kemudian kalau hanya dengan pijat saja itu bisa dikonversi ke dalam tools tersebut. Nah, kemudian apa gejala tersebut berhubungan dengan siklus mens. Nah, untuk siklus mens ini sangat tepat dan satu kebiasaan yang baik jika kita menuliskannya, terutama pada ibu-ibu haidnya tidak teratur. Kadang-kadang tidak teratur sama sekali. Ternyata begitu kita lihat salinan dari catatannya ternyata masih teratur. Ya, jadi tetap saja rajin menulis. Kemudian apakah ada yang membuat gejala memburuk? Misalnya ada ibu-ibu yang jatuh ke anemia karena miumnya, maka menjadi pusing, tidak bisa bangun, kemudian menjadi ada vertigo. Nah, ini kemungkinan adalah gejala dari anemia. Kemudian adakah riwayat anggota keluarga yang pernah mengalami miom? Nah, ini kita akan mencari dari faktor herediter. Sehingga jika ke dokter, baiknya disiapkan bisa tulisan atau kalau bisa disampaikan dengan cepat adalah gejala yang dialami termasuk waktunya ya. When, where, how, bagaimana terjadinya. Misalnya hanya terjadi jika berhubungan saja nyerinya. Nah, itu kita bisa berpikir, oh ini pasti kenanya sebelah sini. Kalau nyerinya hanya terjadi pada saat pertengahan siklus, nah itu juga menjadi memudahkan. Kemudian kalau tidak berhubungan sama sekali dengan mens, tidak berhubungan dengan pada saat berhubungan atau tidak, maka juga disampaikan tidak ada hubungannya, tidak sakit saja. Itu bukan kita tidak menumpah, kita mengulanginya. Johnson itu adalah satu kondisi yang berbahaya karena bisa merenggut nyawa. Jadi tuliskan semua obat atau paling tidak jika mau meminum obat sesuatu untuk mendapatkan nomor HP yang bisa dihubungi. Atau sekarang di banyak rumah sakit sudah ada yang disebut MPP atau manajer pelayanan pasien atau juga disebut dengan case manager, itu yang membantu ibu-ibu untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita dan jika tengah malam membutuhkan bantuan itu MPP itu harus ada pada setiap rumah sakit yang sudah terakreditasi ya, sehingga ibu bisa menanyakan di mana MPP yang bisa saya hubungi sewaktu-waktu, di mana case manager yang bisa saya hubungi sewaktu-waktu atau officer tentang penyakit yang bisa dihubungi sewaktu-waktu ya. Nah, prinsip terapi dari tumor miom adalah konservatif. Konservatif konservatif itu artinya adalah observasi rutin. Jadi biasanya jika itu kecil kurang dari 3 cm, observasi setiap 3 bulan. Atau membutuhkan pengobatan. Pada pengobatan yang hormonal, kita biasanya menggunakan hormonal, yaitu pil KB yang progesteron lebih tinggi daripada estrogen. Atau yang LLC ini kita tidak pergunakan di agonis, ini adalah mencegah pertumbuhan. Nah, ini dipergunakan. Yang GnRH agonis ini kita berikan pada fase akhir. Ini golongannya ya seperti embulin dan sebagainya, itu karena dia mahal. Kemudian embolisasi ini maksudnya adalah membuat emboli pada pembuluh darahnya, sehingga pembuluh darahnya itu disumbat. Kalau pembuluh darahnya disumbat, yang tepi-tepi tadi Bu, pembuluh darah baru, maka si miom tidak bisa tumbuh. Nah, untuk terapi yang ini, di beberapa rumah sakit besar, biasanya rumah sakit tipe A, yaitu ini golongannya adalah radiologi intervensi. Ya, jadi yang melaksanakan adalah dokter-dokter radiologi yang khusus radiologi intervensi. Jadi ini subspesialisasi. Kemudian ada yang dioperasi secara konservatif, misalnya diambil miumnya saja, itu pada yang nona atau yang jumlah anak masih belum ada atau belum mencukupi. Kemudian yang radikal adalah dengan angkat kandungan. Angkat kandungannya ini sebatas di atas
mulut rahim atau sampai ke bawah mulut rahim tergantung dari letak dari miomnya. Jika miomnya itu ada yang sampai di mulut rahim, maka diangkat seluruhnya. Tetapi apakah efek dari pengangkatan kandungan ini berpengaruh pada hubungan suami istri? Maka jawabannya adalah tidak, karena setelah pengangkatan kandungan histerektomi yang karena miom, maka Bapak Ibu bisa tetap melaksanakan fungsi rekreasi, beribadah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dokter setelah memantau kesembuhannya. Kemudian cara atau lewatnya operasi dari mana? Laparotomi adalah membuka dari perut. Biasanya sayatan yang dipergunakan adalah sayatan yang vertikal. Vertikal itu adalah ke arah dari pusar jika miomnya itu besar, atau sayatan secara horizontal yaitu secara ya di atas bikini itu jika hanya kecil, dan misalnya miomnya itu mengganggu hanya ke arah kandung kencing dan miomnya itu tidak terlalu besar, maka itu bisa. Dan pada ibu-ibu yang tidak ada obesitas, maka bisa dilakukan dengan cara yang secara horizontal. Kemudian bisa dengan mini exercise surgery, nah ini bisa juga dengan histeroskopi, yaitu pada miom yang letaknya di dalam endometrium juga dengan cara disedot. Nah, alat-alat yang laparoskopi dan histeroskopi ini ibu-ibu bisa mendapatkannya di rumah sakit yang biasanya di tipe B atau di tipe A. Prinsip terapi tumor miom ini kita memilih yang mana, pemilihannya adalah tergantung dari gejalanya. Seberapa berat gejalanya, mana yang harus konservatif saja atau yang harus operasi, itu tergantung gejalanya. Kemudian usia dari penderitanya, serta lokasi dan ukuran. Kalau lokasinya di arah ke arah tuba, sementara perempuannya ini belum punya anak, tentu saja kita memilih yang minimal akses surgery-nya, yaitu dengan laparoskop, ya. Kemudian dari ukuran tumor miom. Kalau ukurannya besar, kita tidak bisa menggunakan yang minimal akses. Pasti harus operasi yang advance. Kemudian adanya rencana penata laksanaan terkait dengan kesuburan. Sehingga prinsip terapi dari miom itu sangat-sangat individual. Tidak bisa kita samakan, loh tetangga saya kok kemarin cuma dibeginikan, kok saya harus begini. Nah, itu lain. Adapun kapan sih miom itu yang wajib harus dioperasi adalah perdarahan yang di luar haid abnormal dan menimbulkan gejala anemia, mengganggu jantung. Kenapa sih kok kita tidak boleh anemia dalam waktu yang lama, kita tidak boleh bolak-balik mendapatkan transfusi, karena hal tersebut adalah sangat berbahaya buat jantung. Kemudian transfusi darah itu mirip dengan obat, ya, jadi dia ada reaksi alerginya, sehingga kita tidak boleh membiarkan seorang ibu ada dalam kondisi miom yang menghabiskan darahnya dengan cara hanya mengganti-ganti darahnya dengan transfusi. Kemudian adanya gangguan dari fungsi reproduksinya, jadi dia miomnya tersebut mengakibatkan dia tidak bisa punya anak. Nah, itu selama masih bisa kita bantu, maka diperbaiki kondisinya supaya bisa mendapatkan putra. Kemudian letaknya dan apakah ada di generasi merah. Kalau di generasi merah, sebaiknya memang dilakukan operasi. Kemudian di generasi kistik memang sebaiknya dilakukan operasi, karena kedua-duanya ada kemungkinan akan berubah sifat menjadi ke arah keganasan. Kemudian besarnya tumor. Kalau miom itu sangat besar, dia akan mengakibatkan kolik, bisa mengganggu buang air kecil, mengganggu buang air besar, terjadi perlekatan, maka dia juga harus dioperasi. Apakah operasi miom bisa dilaksanakan bersamaan dengan sesar? Maka
tidak, karena miom sendiri itu mengakibatkan perdarahan yang banyak. Sesar pun berisiko untuk perdarahan, jadi harus sendiri-sendiri. Jadi misalnya sesar duluan, kemudian beberapa waktu kemudian setelah selesai menyusui 1 tahun, 2 tahun baru dioperasi miomnya jika diperlukan. Tapi banyak juga miom yang mengecil setelah kehamilannya selesai. Nah, kalau kita setelah membayangkan operasi miom itu ada yang diangkat kandungannya, kemudian ada yang diambil miomnya saja. Maka apa sih kira-kira komplikasi yang bisa terjadi? Satu, yang bisa terjadi setelah diambil miomnya saja, kita bayangkan, kemudian kita jahit, maka tentunya rahim itu tidak lagi mulus seperti yang dulu, maka dia harus dia ada kemungkinan terjadi adesi. Adesi itu perlekatan antara rahim yang dengan miom tadi dengan lemak sekitar atau dengan penggantung usus atau dengan ususnya itu sendiri. Kemudian adanya robekan pada otot rahim karena mengambil miom tadi. Maka pada saat seorang ibu yang pasca operasi miom, kemudian dia hamil, maka dia harus menjalani operasi. Karena apa? Karena bekas robekannya tadi akan sangat berbahaya jika ibu tersebut melahirkan secara normal dan harus berkontraksi secara berulang. Dan pada waktu dilakukan operasi tadi, maka robekan miom itu bisa meregang ya, jika dilakukan persalinan secara pervaginam dan kontraksi berulang. Dan untuk operasi melahirkan pada pasien pasca operasi miom adalah tidak menunggu sampai 38 minggu, tetapi mungkin 36, 37 minggu sudah dilakukan operasi. Bagaimana sih pencegahannya? Pencegahannya adalah tunda kehamilan pasca operasi miom. Kemudian rute dari operasi itu harus diperhatikan betul. Jadi kita harus tahu betul bagaimana kondisi miom itu sendiri untuk menentukan rute dari operasi. Apakah ibu-ibu boleh meminta second opinion atau mungkin third opinion pada dokter yang lain? Tentunya boleh. Dan untuk operasi miom, karena miom ini golongannya adalah tumor walaupun jinak, maka saya sarankan untuk dokter kandungan yang untuk operasi miom itu adalah dokter kandungan yang onkologi. Pada onkologi itu adalah dokter kandungan khusus tumor. Biasanya dokter onkologi itu akan memperbaiki dahulu fungsi hormonnya, jadi mungkin ada penyuntikan sekitar 3-6 kali sebelum dilakukan operasi. Kemudian ibu-ibu akan dilakukan pengawasan pada HB, jadi tidak boleh terjadi anemia. Operasi pada miom dilakukan minimal dengan HB 10. Ya, dengan HB 10, kemudian fungsi jantung baik, kemudian fungsi ginjal baik, kemudian fungsi paru juga baik. Untuk 3 fungsi ini berkenaan dengan tindakan anestesi yang akan dilakukan. Adapun anestesinya apa? Biasanya anestesi yang dilakukan adalah anestesi spinal, yaitu hanya bagian bawah dari perut saja yang dilakukan penghilangan rasa sakit. Kemudian untuk operasi yang diharuskan tidur itu sangat jarang. Jadi operasi miom tidak membutuhkan pembiusan yang sampai harus ditidurkan seluruhnya. Dan jika ibu ingin meminta untuk tidur, biasanya dokter tetap melakukan pembiusan secara spinal, kan itu jauh lebih ringan dan ibu hanya diberi obat untuk ya sedikit mengantuk, tapi bukan yang benar-benar obat tidur yang apa namanya benar-benar morfin gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita melihat kondisi sakit dalam hal ini adalah kondisi miom itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi pada prinsipnya saat ini alhamdulillah sudah sangat banyak penyakit yang bisa diobati dengan sampai sembuh, dan pada prinsipnya adalah kita positive thinking bahwasanya yang kita hadapi ini adalah penyakit-penyakit yang insya Allah bisa diobati, kondisinya bisa
diperbaiki. Yang penting adalah kita tidak mempunyai target bahwasanya kita harus begini. Kita harus, misalnya kita harus sembuh dalam tempo 1 bulan. Nah, tidak, tetapi karena setiap penyakit itu mempunyai perjalanan. Nah, untuk perjalanan ini memang biasanya dokter akan melihat betul perjalanan penyakit dan menunggu, ya. Jadi miom ini banyak juga dokter-dokter yang menunggu sampai optimal betul baru dilakukan pengangkatan. Ya. Jadi yang penting sabar sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Jangan lupa bahwasanya kita bisa melakukan second opinion, third opinion. Pada prinsipnya dokter itu bisa diajak bicara, asalkan pembicaraannya ibu-ibu menyiapkan sehingga yang disampaikan itu sudah terarah, ya. Baiklah ibu-ibu, kita akan melanjutkan ke session tanya jawab, ya. Kita masih punya waktu, ya, masih banyak. Kita buka sesi tanya jawab, silakan. Mungkin co-host bisa membantu. Mungkin ada yang sudah live chat belum, ya? Ini. Ya, saya tanya, Bu. Iya, tanya, dokter. Halo? Ada gambarnya raise hand ya, Bu, ya? Oh, iya. Ya, Ibu Rahma ya? Ya, gimana Bu Rahma? Iya, tanya, Bu. Dokter. Iya. Ya, Bu. Saya pasien dokter Ya. Brita 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya periksa di Hermina. Seharusnya saya kontrol itu Januari. Tapi karena COVID ya, jadi nggak berani ke rumah sakit gitu. Cuman yang terjadi sekarang terasa kalau menjelang haid itu masih kadangkala sudah tidak selalu hadir, menggigil. Yang keluhan saya pertama itu menggigil, kemudian rasa sakit di punggung, jadi di pinggul ke bawah. Kalau di perut tidak, karena waktu itu deteksi awalnya letak miomnya di pindung telur sebelah kanan. Ini bagaimana, Dok? Saya alergi obat waktu itu karena sehingga disarankan obat herbal. Tapi 1 tahun ini enggak bisa membesar, Dok. Waktu itu sudah mengecil dari 5,7 sudah mengecil menjadi 2,5. Baik, setelah baik. itu saya teruskan sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan saya berhenti, Dok. Tidak minum lagi. Gimana, Dok, sarannya? Keluhannya adalah di indung telur kanan. Ini sesuai dengan refreshing kita hari ini, tampaknya bukan miom, ya. Tampaknya bukan miom, jadi nggak apa-apa, kontrol aja lagi, Bu. Karena tentunya karena di era COVID sekarang, maka Ibu pada waktu ke rumah sakit tentu akan mengalami screening dulu. Baik itu screening menulis tentang adakah kemungkinan menjadi ODP, kemudian suhu tubuh, tetapi kontrol insya Allah sudah aman, ya. Mudah-mudahan bukan miom insya Allah, ya. Lah, ya, kita kan bicara kista nanti insya Allah minggu depan, ya. Nah, ya insya Allah. Ini kita jawab dulu pertanyaan dari mana nih? Mohon maaf. Oh, iya. Bulan pada pasien miom, boleh. Ya, KB suntik 3 bulan itu isinya adalah progesteron dan itu adalah salah satu obat untuk miom karena dia progesteron only, ya. Lain kalau estrogen campur progesteron. Apakah gejala miom juga haid tidak teratur? Iya, jawabannya iya, ya. Kemudian
Bila yang dirasakan perut membesar dan selalu merasa sebah, susah buang air besar, apakah itu termasuk gejala miom? Perutnya menjadi besar. Kalau perutnya menjadi besar saja, mungkin bukan. Tetapi kalau teraba sesuatu yang membesar ya di tengah, karena rahim kan berada di tengah, kemudian tersebah, maka itu ada kemungkinan miom. Tapi kalau membesar saja, tapi tidak ada yang terasa. Jadi gimana sih caranya? Ibu-ibu tidur, kemudian kakinya agak ditekuk, dua-duanya, kemudian tarik napas. Pada waktu napas dihembuskan, ditekan yang di daerah rahim. Nah, nanti ibu akan merasa kalau memang itu ada yang membesar, itu terasa keras. Tetapi rahim sebenarnya tidak teraba, karena dia berada di bawah dari tulang kemaluan. Kalau teraba, maka itu ada kemungkinan. Ya. Kemudian, apakah gejala miom juga haid menjadi sedikit? Tidak ya. Kalau miom tidak mengganggu dalam hal menyedikitkan haid. Ya, jadi dia biasa-biasa aja terhadap haid, kecuali menjadi lebih banyak jika dia berada di endometrium. Bila ada faktor genetik dengan ibunya riwayat miom dan banyak mengkonsumsi makanan estrogenik karena kondisinya belum memiliki anak, pada USG tidak ada miom, namun bentuk rahim retroversi. Bagaimana untuk fertilitasnya? Nah, untuk ada riwayat ibu dengan miom, kemudian 10 tahun menikah belum punya anak, maka yang dilakukan adalah HSG ya, jadi HSG-nya sudah betul dan bisa dilanjutkan dengan hysterosalpingografi. Pada ini Ibu Siti bisa menyarankan kepada saudaranya tersebut untuk kontrol ke dokter kandungan dengan subspesialis FER, fertilisasi endokrin. Jadi yang K-nya itu ada konsultannya, K-nya FER, ya, FER, konsultan FER. Apakah ada kemungkinan miom akan timbul setelah operasi? Nah, kalau melihat gambar tadi, maka ada kemungkinan timbul ya, karena dia dari otot-otot yang bersilangan. Misalnya di sini dia timbul, kemudian dia diambil, maka dia bisa timbul lagi. Tentu saja pertumbuhannya tidak secepat itu, karena miom biasanya minimal 1 tahun. Tapi biasanya kalau setelah dioperasi, miom mempunyai pengobatan lanjutan sehingga untuk mengurangi kemungkinan berulang. Bagaimana setelah KB selama 5 tahun ingin promil karena sudah berhenti selama 1 tahun? Nah, ini tergantung KB-nya. Ya, tapi kalau sudah lepas KB selama 5 tahun, kalau untuk KB IUD, jika 1 tahun setelah KB dilepas dan belum hamil, itu baik untuk segera memeriksakan diri. Makanan apa yang harus dihindari untuk kemungkinan berulang atau membesar adalah makanan-makanan estrogenik. Estrogenik ya itu adalah makanan-makanan berlemak ya biasanya. Kemudian kacang-kacangan yang gilik, kemudian tahu tempe ya. Ini kayaknya suka tahu tempe semua, tapi tidak apa-apa ibu-ibu, mungkin bisa saya kasih PR untuk mencari makanan-makanan estrogenik. Nah, itu agak dikurangi ya. Nampaknya sudah habis pertanyaannya. Untuk materi nanti akan ada di YouTube Dokterku Sahabatku. Ya, silakan Ibu Eti ya. Ibu Eti, bagaimana kabar dulu di Papua ya? Dokter, apa masih bisa bertanya? Oh, sudah di UB, alhamdulillah. Ini Ibu Ya, Eti saya Ibu ini Eti, dokter. benar-benar dulu dengan sarang Ya, semutnya ya. Iya, sekarang sudah di UB, dokter. Ya, Ibu Eti nanti Ya, sudah boleh 5 cerita tahun di ini sini saya di mengenai UB. sarang semut itu, bagus itu. Iya, sarang semut masih. Ya. Iya, waktu itu kan dari
yang waktu itu ada gejala, kemudian saya kadang bekam gitu kan, kemudian sama sarang semut sesuai dengan anjuran yang prosesnya seperti yang dokter sampaikan itu, saya minum juga. Cuma ini belakangan ini, mulai tahun 2019 ya akhir itu sampai sekarang nih, saya merasakan perut itu besar gitu, agak aneh gitu ya. Tetapi itu di sebelah kanan ya besarnya itu, sebelah kanan, kiri enggak gitu. Terus sering merasakan sakit di atas pinggang ya, pinggang ke bawah gitu. Itu sering sekali sakit. Saya mikir ini apa gitu, kecetit atau apa gitu, tapi sakitnya tuh amat gitu, sakit amat begitu. Nah itu yang tapi pemeriksaan terakhir kalau nggak salah tahun berapa ya, sudah lama Dok, itu dinyatakan tidak teraba begitu. Tapi saya agak terganggu dengan perut membesar, kemudian sering sebah, kemudian kalau saya nunduk, Dok, begitu, seperti ada yang nyundul ke ulu hati gitu, kayak bernapas itu susah gitu, susah bernapas, kayak berhenti Ya. begitu. Seperti itu kalau saya nunduk gitu ya. Itu waktu itu disarankan oleh dokter USG abdomen ya, dokter. Saya sempat USG abdomen di SIMA itu, hasilnya tuh malah kedapatan ada, apa ya Dok, batu kiri kanan 0,5 begitu didapati seperti itu. Tapi masih sangat kecil katanya. Itu terkait dengan yang sekarang saya rasakan itu sebab perut makanan membesar, kemudian punggung itu selalu sakit di bagian belakang, itu kadang greges gitu, greges di bagian belakang. Eee, yang lain masih terkait dengan tadi yang dokter paparkan di slide itu itu selalu kalau menstruasi itu dilep gitu, sakit, kesakitan gitu, bisa seharian sampai 2 hari itu dia sakit, sakit terus. Itu apa yang harus dilakukan Dok? Pemeriksaan atau apa? Kan ini baru semester 8 lagi skripsi dia. Tapi sejak mulai mensnya memang di awal waktu, kayaknya kelas 6 itu sudah mens. Beda dengan saya dulu SMP, mau SMA itu baru mens. Ini di SD itu sudah mens dia. Tapi gejalanya sekarang sering dilep gitu. Kalau menstruasi itu mesti sakit, atau sebelum menstruasi itu dia kesakitan. Sebah, tapi kan Ibu suka anu ya, herbalnya ya, mungkin di apel hijau itu. Untuk putrinya Ibu nggak apa-apa di USG kan, di USG dilaksanakan 2 minggu, jadi mungkin sekitar hari ke-12 setelah hari pertama haid. Ya, itu di USG kan. USG-nya USG Hari ke-12 hari masih pertama haid USG ya. biasa saja nggak apa-apa, kecuali kalau putranya besar, enggak. Tingginya berapa, beratnya berapa, Bu? Oh ya, USG biasa saja, Tingginya insya tuh Allah 153, kelihatan. Kan nggak suka beratnya itu makan instan kan? 47 atau 48 gitu. Oh, kopi. Iya. Oh, sangat suka makan instan dan kopi. Nah, dulu kan waktu dia mondok itu Kopi rupanya tak kan apa, kami Bu? tidak tahu ya di Creamernya sini. nggak boleh. Mondok itu dia punya kebiasaan minum kopi sampai sekarang. Dilarang itu susah sekali minum kopi itu. Nah, kopi ini Creamernya aja kopi yang dia dikurangi, Bu. beli di Iya. GoFood kayak begitu kan, kopinya kopi yang sudah racikan itu sepertinya gitu. Itu tidak boleh ya, Dok? Creamer ya. Yeah. Iya, Kopi. sama-sama. Suka sekali Ya, insya Allah. kopi, Nanti suka WA dulu ya, sekali Bu ya. WA Bu Eni ya. Bu dan Eni. Iya. Di Permata Bunda bisa Iya, ya Bu. kita melakukan itu. Ah iya siap. Iya, ini kayaknya baru mau mulai mens. Kemarin pertengahan puasa itu dia Iya, mens. Bu Eti. Sehat selalu, Bu Ini kayaknya Eti. sudah sakit-sakitan lagi, entah Amin. mahnya, entah mau mens, Waalaikumsalam. entah Baik, saya apa. lanjutkan. Kelihatan Ini seperti ada dari Bu Terima Anita. Ada kasih kapsul yang dokter. dimasukkan dalam Iya, newsfeed. amin, amin. Manja kansa Assalamualaikum. katanya untuk mengurangi keputihan, bium dan lain-lain. Nah, apakah itu baik? Baik, saya sudah pernah
menyaksikan ya. Ini jadi yang dimasukkan ke dalam ini tidak bisa larut dengan baik ya. Mungkin nanti setelah melewati berbagai proses dalam cara pembuatan obat yang baik, CPOB, mungkin produksi dari manjakani ini bisa menjadi lebih baik dalam penyerapannya. Tetapi yang saat ini ada, tampaknya saya tidak bisa menyarankan untuk dimasukkan ke dalam vagina ya. Sama dengan ada seperti kristal apa yang dimasukkan ke vagina itu pun tidak disarankan ya, karena itu mengakibatkan perlukaan pada dinding-dinding dari vagina yang seharusnya tadi seperti gambar tadi ya, dia harus bergerigi dengan baik. Jika dia tidak bergerigi dengan baik, maka tidak ada ya. Kemudian dari Bu Sakunda, saya sedang promil, sebelumnya saya pakai kalender aja untuk kontrol. Sekarang bisa kapan? Oh, oke. Jadi kalau untuk masa subur adalah dimulai dari hari ke-12 ya, dari hari ke-1-nya adalah hari ke-1 haid. Jadi hari ke-12 hingga hari ke-20, nah itu berhubungan di saat yang itu. Kemudian untuk penderita miom yang mempergunakan KB IUD, untuk penderita miom sebaiknya tidak mempergunakan KB IUD, karena jika miomnya membesar maka IUD tidak bisa dilepas. Nah ini jadi inilah perlunya juga untuk memeriksakan diri secara teratur pada ibu-ibu yang menggunakan KB IUD paling tidak 6 bulan sekali, karena jika terjadi pertumbuhan miom maka sebaiknya IUD-nya segera dilepas. Ya. Berapa persen pemeriksaan intravaginal terdapat kesalahan? Saya merasakan beberapa gejala, jadi di perut bagian kanan tanpa sebab, tapi sekitar setahun lalu mengatakan tidak ada masalah. Oke, jadi untuk pemeriksaan USG transvaginal untuk miom itu kesalahannya sebenarnya sedikit ya, tetapi ada kondisi lain yang disebut dengan endometriosis. Endometriosis itu mirip dengan miom, tetapi dia tidak terdapat bentukan bulatan-bulatan. Nah, gejalanya pun mirip. Ya, jadi kemungkinan ada ke arah yang ya. Insya Allah kita akan membicarakan juga endometrium nanti. Saya rasa pertanyaannya habis. Ya. Baiklah. Ibu-ibu, saya tunggu 3 menit, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Nah, karena nanti mungkin sebentar lagi ibu-ibu akan masuk ke waktunya sholat zuhur. Baik, Bu Co-host, ada pertanyaan yang saya belum lihat? Ibu Ifit usia 48 tahun, akhir-akhir ini ya, baru akhir-akhir ini menstruasi 3 teratur 2 bulan, apakah pengaruh dengan usia? Iya, jadi tidak apa Ibu Ifit, tapi karena dengan fase premenopause ini tetap harus rajin kontrol ke dokter ya. Untuk asmir tetap harus baiklah, habis, co-host? Sudah habis ya? Baiklah ibu-ibu sekalian, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa dapat dimanfaatkan untuk keluarga ataupun untuk teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang tetap sehat, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.